Pertama, bayi yang diberi ASI memiliki pola pertumbuhan yang lebih cepat pada 3 sampai dengan 4 bulan pertama, berbeda dengan bayi yang diberi Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan ASI dibanding susu formula. Di antara para ibu yang memiliki anak bayi yang masih menyusui, sering terjadi pertanyaan mengenai ASI dan susu formula. Semua orang setuju bahwa ASI adalah yang terbaik untuk anak. Namun bukan berarti bahwa ibu yang memberi anaknya susu formula tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Juga mengenai efek jangka panjang yang ditimbulkan antara bayi yang diberi ASI dan bayi yang diberi susu formula. Salah satu perbedaan mencolok antara bayi yang diberi ASI dan bayi yang diberi susu formula adalah dalam hal kecepatan perkembangan. Bayi yang hanya diberi ASI akan tumbuh lebih cepat pada 3 hingga 4 bulan pertama jika dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Namun, setelah lewat sekitar 4 bulan, perkembangan mereka akan menjadi lebih lambat, sehingga ketika bayi berusia 1 tahun, berat rata-rata bayi yang diberi ASI akan lebih ringan daripada bayi yang diberi susu formula. Tentu saja perbedaan berat badan tersebut bukan merupakan sebuah masalah. Bayi yang tumbuh terlalu cepat kemungkinan akan menderita kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi, dan berkemungkinan besar menderita obesitas dan diabetes di kemudian hari. Selain itu, bahwa salah satu alasan bayi yang diberi ASI memiliki berat badan lebih rendah. Mereka akan dengan sendirinya berhenti menyusu setelah mereka kenyang. Sedangkan bayi yang diberi susu formula biasanya akan terus diberi susu sampai susu dalam botolnya habis. Susu formula mengandung lebih banyak protein dibandingkan ASI. Hal ini mungkin akan menyebabkan perubahan dalam sistem metabolisme tubuh si bayi. Untuk itu bisa disimpulkan keuntungan dari bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu formula sebagai berikut. Yang pertama, bayi yang diberi ASI memiliki pola pertumbuhan yang lebih cepat pada 3 sampai dengan 4 bulan pertama, berbeda dengan bayi yang diberi susu formula. Tetapi tenang saja, pada beberapa bulan berikutnya, bayi yang diberi ASI dan susu formula memiliki pola pertumbuhan yang sama. Yang kedua, usia 4 sampai dengan 6 bulan ke atas, bayi yang diberi susu formula mengalami kenaikan berat badan yang cenderung cepat dibandingkan bayi yang diberi ASI. Yang ketiga, setelah 6 bulan pertama, bayi yang mendapat ASI cenderung lebih ramping dibandingkan dengan susu formula. Kelebihan berat badan pada bayi yang mendapat susu formula diperkirakan karena kelebihan retensi air dan komposisi lemak tubuh yang berbeda dibandingkan ASI. 4. Bayi yang diberi ASI mengalami lebih sedikit diare dan eksim di tahun pertama hidupnya. Tetapi tenang saja, saat di usia 6,5 tahun hingga 11 tahun ke atas ternyata tidak ada perbedaan antara bayi ASI dengan bayi yang diberi susu formula. 5. Dibandingkan susu formula, ASI lebih mudah dicerna karena ASI diproduksi secara alami oleh tubuh dan memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tubuh kembang bayi seperti vitamin, protein, dan lemak. 6. Bayi yang diberi ASI dapat mengatur asupan kalori sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemampuan ini yang diperkirakan menjadi alasan bayi yang mengkonsumsi ASI cenderung tidak memiliki masalah obesitas. Itulah beberapa keuntungan bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu formula. Ada beberapa petunjuk untuk mengetahui apakah berat badan bayi sudah naik dengan normal atau tidak jika mengkonsumsi ASI, seperti yang pertama, bayi yang baru lahir hingga usia 6 bulan biasanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,5 sampai dengan 2,5 cm per bulan dan kenaikan berat badannya sebesar 0,5 sampai dengan 1 kilo setiap bulannya. Yang kedua, bayi berusia 6 bulan hingga 1 tahun biasanya mengalami pertumbuhan sebesar 1 cm dan kenaikan berat badan sebanyak 0,5 kg setiap bulannya. Diharapkan berat badan bayi sudah 3 kali lipat dari berat badan bayi saat lahir di usia 1 tahun. Itulah beberapa keuntungan ASI dibandingkan susu formula. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.